Informasi pertama, Saudara, datang dari Presiden Joko Widodo yang enggan berkomentar soal namanya yang diseret-seret dalam sidang perselisihan sengketa hasil pemilu 2024. Nama Presiden Jokowi sering disebut oleh tim hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan juga pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD di sidang Mahkamah Konstitusi. Tim hukum Anies Muhaimin dan juga Ganjar Mahfud menuding Jokowi terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Bapak Presiden disebut-sebut namanya sebagai abuse of power dan lain sebagainya. Di abuse of power apa untuk apa? Saya tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan MK, ya. Sebelumnya, Saudara, nama Presiden Jokowi disebut-sebut dalam sidang perdana gugatan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi pada Rabu kemarin. Bambang Wijoyanto, tim kuasa hukum dari Anies Muhaimin, menyebut ada intervensi dari Presiden Jokowi di Pilpres yang membuat suara pasangan Prabowo Gibran meroket, salah satunya lewat penyaluran bansos. Pelanggaran berupa pelibatan lembaga kepresidenan untuk kepentingan Paslon 02 nampak dan terbukti dari kampanye terselubung oleh Presiden Jokowi dalam berbagai kunjungannya. Ini nanti akan kami jelaskan di bagian lain. Yang disertai dengan pembagian bansos di provinsi yang menjadi area operasi adalah wilayah di mana Prabowo Subianto ternyata memperoleh suara rendah pada pemilu 2014 dan 2019. Dengan sasaran pemilih diperkirakan 27 juta. Sementara itu, Saudara, Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyebut Presiden Joko Widodo melakukan nepotisme di gelaran Pilpres 2024 yang melahirkan abuse of power atau penyalahgunaan wewenang untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran dalam satu putaran. Yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi guna memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dalam satu putaran. Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024 dilakukan begitu rapi, secara terstruktur, sistematis dan masif yang pada akhirnya membuat Pilpres 2024 hanya menjadi aksi teatrikal belaka. Anggaran negara dihabiskan, etika diabaikan, demokrasi dirusak. Demi apa semua ini dilakukan? Jawabannya sekali lagi hanya satu, memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dalam satu putaran.